Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lala Uzakiah, saya guru fikih di MAN 1 Jombang. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471 25 0669, nomor UKG 4962 5000 77074. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi bobot mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang hari ini kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Sekarang saya absen dulu ya, tolong diperhatikan namanya. Ahmad Nuni Al-Wazi, Ahmad Izzuddin Ilyas, Aida Khadijah, Anita Putri. Oke, sekarang silakan disiapkan alat tulisnya, bukunya di dalam meja ya. Kemudian tengok di bangku kalian, barangkali ada sampah bisa dibuang dulu biar belajar kita menjadi nyaman ya. Kita refresh dulu ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Nanti ketika saya bilang pagi, maka kalian tepuk satu kali ya, seperti ini. Pagi. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Kalau saya bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Sore. Dan kalau saya bilang malam, kalian cukup seperti ini, gak usah tepuk gitu ya. Bisa dimulai? Pagi, sore, malam. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Hudud dan hikmahnya. Masih ada yang ingat pembahasan hudud itu ada apa aja? Zina, ya. Ada lagi? Menyamun ya. Oke. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas ini hudud, yaitu pelanggaran atas hak Allah, di mana ketika ada orang yang melakukan pelanggaran tersebut, maka hukumannya ini langsung dari Allah, karena sudah langsung disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau materi hari ini yang kita bahas adalah tentang jingol atau pemberontakan. Di mana kalau pemberontakan ini pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang dan ini akan mengganggu stabilitas negara ya. Karena apa? Karena itu nanti akan menimbulkan perpecahan. Kemudian masyarakat sipil merasa tidak aman karena ada ancaman-ancaman dari guru tersebut. Maka
Pemberontakan, ya benar ini pemberontakan. Kemudian, apakah semua bentuk kritik terhadap pemerintah bisa disebut sebagai buat? Tidak ya, karena itu nanti ada kategori-kategorinya bahwa sekelompok orang ini bisa dikatakan sebagai buat. Kemudian mengapa sih dalam Islam kalau ada hukum khusus untuk kelompok buat? Karena merugikan orang lain. Nah, ada yang lain? Karena mengganggu stabilitas, ya. Oke. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah saya minta tolong Pak Eko untuk membacakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menghindari bugot, menunjukkan sikap toleransi dan cinta damai dalam kehidupan sosial. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum bugot dengan benar. 3. Peserta didik mampu menganalisis hal-hal menghadapi kaum bugot dengan benar. 4. Peserta didik mampu menganalisis hukum memerangi bugot dan batasannya serta menyusun solusi terhadap permasalahan bugot dengan tepat. 5. Peserta didik mampu mempresentasikan ketentuan larangan bugot dengan tugas. Ketika kita mempelajari materi bugot ini sangat penting sekali bagi kita. Kenapa? Karena dengan mempelajari materi ini, itu nanti kita diharapkan tidak mudah terprovokasi ya. Jadi kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang menurut kita kurang sesuai, maka itu kan bisa kita kasih kritik yang konstruktif, yang membangun dengan sopan dan santun tentunya. Beda dengan kalau misalkan kita nggak setuju, kemudian melakukan perlawanan, menentang kemudian sampai menggunakan senjata. Itu nanti akan merugikan banyak orang, gitu ya. Saya akan cek kemampuan awal kalian, asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait bugot ya. Apakah kamu tahu pengertian bugot? Ada yang tahu berarti. Kemudian yang kedua, apakah kamu tahu kriteria bugot? Apakah kamu tahu tahap-tahap menghadapi bugot? Kemudian, apakah kalian sudah tahu dalil tentang bugot? Hari ini metode yang akan kita pakai model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti saya akan menyajikan suatu kasus, kemudian nanti kita analisis bersama, dan nanti kita bentuk kelompok-kelompok ya untuk menyelesaikan tadi kasus dan dipresentasikan ke depan. Ini saya sajikan satu kasus ya. Kalian lihat ke sini, ini ada gambar, di mana gambar ini mengilustrasikan ada sebuah negara mayoritas muslim mengalami ketegangan antara pemerintah dan sekelompok warga yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian mereka melakukan demonstrasi besar-besaran sampai membentuk kekuatan bersenjata. Alasan mereka adalah menegakkan keadilan dan kembali pada prinsip Islam. Tapi di sisi lain, pemerintah menyebut tindakan ini sebagai pemberontakan yang membahayakan stabilitas negara. Sebagai pelajar muslim, silakan kita kaji bersama ya. Apakah dalam kasus ini tindakan ini dikategorikan sebagai bugot? Ya. Kemudian apa sih syarat-syarat yang bisa menjadikan sekelompok orang ini dikatakan sebagai bugot? Memiliki kekuatan, ya. Apalagi? Ya. Apalagi? Memiliki. Ya. Nah. Jadi bukan sendiri kalau menurut bahasa adalah
tidak mau melakukan perintah dari pemimpin. Kemudian juga bisa jadi tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan. Jadi kalau misalkan sekelompok orang ini sudah bisa dikategorikan sebagai buot, maka di sini ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah agar mereka diharapkan bisa sadar kembali dan kembali ke pemimpin yang sah, mengikuti aturan pemerintahan yang sah. Jadi kalau ada pemberontak itu nggak langsung diperangi ya. Karena apa? Karena bisa jadi mereka itu memang tidak paham kemudian melakukan pemberontakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak, silakan pertanyaannya apa? Ingin bertanya, apa perbedaan buat dan kriminal biasa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Apa perbedaan buat dan kriminal biasa? Sebelum saya jawab, barangkali ada siswa yang mau menjawab, silakan. Saya Ya, silakan Julin. izin menjawab. Kalau kriminal biasa itu dilakukan untuk kepentingan pribadi, sedangkan buat itu dilakukan dengan tujuan politik yang dianggap benar menurut mereka. Oke, jawabannya benar ya. Jadi kalau misalkan kriminal biasa itu biasanya dilakukan karena kepentingan pribadi, misalkan kayak pencurian, berarti kan ingin menguasai harta, kepentingan pribadi ya. Tapi kalau untuk buat ini dilakukan karena kepentingan politik biasanya, karena ideologinya tidak sama atau karena mereka sekelompok itu merasa haknya tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian sekarang saya akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Nanti akan saya kasihkan studi kasus LKPD untuk masing-masing kelompok dengan kasus yang berbeda, tapi masih dalam tema yang sama ya, tentang buot ya. Jadi langsung aja saya bagi untuk ini 3 deret ke belakang, kelompok 1 ya. Silakan kalian cari penyelesaian masalah dari kasus-kasus yang sudah saya berikan ya. Untuk sumber belajarnya bisa kalian buka HP, di situ sudah tersedia materi ajar di Flipbook. Mana anak-anak kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Kalau ada, ya silakan dilanjutkan ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ya, silakan langsung mengikuti seluruhnya. Oke ya, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Di sini ada sebuah kasus. Ada beberapa kelompok kecil di NKRI ini yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia dan melakukan perlawanan bersenjata. Pertanyaannya, apa tindakan ini termasuk buat? Jawabannya ya. Tindakan memisahkan diri dari negara dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang dapat termasuk kategori buat dalam syariat Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, tidak semua perlawanan otomatis disebut buat. Perlu dilihat niatnya, kekuatannya, dan konteksnya. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian buat menurut ulama fikih. Pengertian buat menurut ulama fikih adalah kelompok kaum muslim yang memberontak terhadap imam atau pemimpin yang sah dan adil dengan alasan atau takdir tertentu, serta
memiliki kekuatan dan kekuasaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa syarat-syarat terjadinya bubot? Para ulama menetapkan syarat suatu kelompok organisasi tersebut itu yang pertama memiliki kekuatan baik berupa perkutut maupun senjata. Yang kedua memiliki takwil atau alasan kenapa mereka keluar dari kepemimpinan yang asli. Yang ketiga yaitu memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang terakhir memiliki imam atau pemimpin yang ditaati. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Dini. Jadi kan kalau adanya bubot itu dibiarkan terjadi di masyarakat, kira-kira itu apa dampaknya? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dari kelompok 1 ini dijawab dampaknya yaitu menimbulkan kekacauan, lalu perpecahan umat, membiarkan rasa aman dan ketertiban. Terima kasih. Ya, boleh diakhiri kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kasus 2 yang diberikan oleh Bu Nadia. Dalam sebuah negara, sekelompok pemberontak muncul karena merasa hak mereka tidak dipenuhi. Pemerintah langsung memerangi mereka tanpa melakukan upaya damai terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah tindakan pemerintah ini sesuai hukum Islam? Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya tahap-tahap menghadapi kaum bugot? Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan dalil-dalil yang menjadi dasar penanganan bugot. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu. Tindakan yang pertama tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan langsung memerangi kaum bugot sebelum dilakukan upaya klarifikasi dan penyelesaian damai terlebih dahulu. Pemerintah wajib meneliti alasan mereka memberontak, memberi nasihat dan menawarkan jalan keluar melalui dialog. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang pertama yaitu mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakannya. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan tersebut hilang. Yang kedua yaitu apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Yang ketiga yaitu jika usaha tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman. Yang terakhir, jika mereka masih tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Dan pertanyaan yang ketiga, dalil-dalil tentang penanganan kaum bugot. Berikut beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan dalam menangani bugot. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya, Rahma. Baik, saya izin bertanya, apakah harta buat boleh dibagi-bagikan? Terima kasih. Ya, saya ingin menjawab tidak boleh karena tidak disamakan dengan guna. Oke. Terima kasih kelompok 2. Sebelum diakhiri, saya ingin menambahi. Jadi tadi kan kasusnya dalam suatu pemerintah ada pemberontak, kemudian oleh pemerintah ini langsung diperangi. Ini adalah tindakan yang tidak benar ya. Karena apa? Karena ada tahapan-tahapan dalam menghadapi kaum buruh. Jadi dikasih penjelasan dulu, dinasehati, dan tahapan kedua, ketiga, sampai tahapan 4 baru diperangi. Jadi nggak boleh kemudian baru memberontak sekali langsung diperangi. Karena apa? Karena di Islam itu kita mengutamakan yang namanya islah atau perdamaian. Jadi kalau ada apa-apa itu diusahakan damai, jangan berseteru terus. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh diakhiri. Baik, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari semua presentasi kelompok 1 sampai 5, insya Allah kalian sudah bisa menganalisis kasus masing-masing dengan baik. Untuk tambahannya, jadi ketika ada kasus buat, ada pemberontakan, ini dilihat dulu apakah mereka sudah memenuhi kriteria buat. Kalau misalkan hanya melakukan demonstrasi, mengutarakan argumen, menyampaikan argumen, maka belum tentu itu namanya buat. Tapi kalau sudah memenuhi kriteria buat, maka sudah jelas itu buat. Dan baru dinamakan buat yang bisa dikenai hukuman. Untuk selanjutnya, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah mempelajari materi hari ini ya. Sekarang saya akan melakukan asesmen pembelajaran. Boleh dibuka HP-nya. Dalam bentuk kuisis ya, sudah saya kirimkan di WA Group. Silakan kalian kerjakan mandiri ya. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Kamelia. Jadi dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa tindakan buat adalah tindakan memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dengan alasan-alasan tertentu dengan beberapa syarat, yakni memiliki kekuatan dengan senjata ataupun mengikut, adanya imam yang dapat ditaati, dan juga adanya takwil atau alasan tertentu yang berhubungan dengan wanita. Oke. Jadi benar ya, jadi buat itu adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan karena mereka punya alasan. Meskipun alasannya itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Kemudian dan mereka mempunyai kriteria-kriteria dan itu merugikan stabilitas negara, maka di situ pemerintah mengambil andil untuk melakukan tahapan hukum terhadap mereka agar mereka bisa kembali ke pemerintahan yang sah. Jadi intinya dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk buat ini harapannya itu agar mereka bisa kembali ke pemerintahan yang sah. Dari pembelajaran hari ini, apa pesan kalian? Bahagia? Ya. Kenapa kok bahagia? Menambah wawasan, seru, menambah ilmu baru. Setelah pembelajaran buat tadi, kira-kira kalian sudah tahu belum tahapan-tahapan menghadapi kaum buat? Sudah.
sudah cukup bagus. Untuk tambahannya, saya kasih tugas kalian cari artikel tentang pemberontakan yang pernah ada di pemerintahan Islam ya. Jadi sejarah dulu yang pernah ada pemberontakan di Islam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peradilan Islam ya. Jadi nanti boleh kalian baca-baca dulu materinya supaya di pertemuan selanjutnya kalian sudah paham ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.